Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggota saya sendiri sebagai moderator Nikit Sulastri Sakar, penyanyi dari Veteran Mutasawi, Osman Niyarsinta, Insanul Adli, dan Muhammad Farid. Yang dilanjutkan, slide selanjutnya dilanjutkan dari Veteran. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pengertian ANAVA atau NOVA. Analisis varian adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher atau Kennedy N. Bass pada tahun 1985. ANAVA juga dapat dipahami sebagai perluasan dari uji T sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi. Namun, dapat juga untuk pengujian perbedaan 3 buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Jika kita menguji hipotesis 0 bahwa rata-rata 2 buah berkelompok tidak berbeda, teknik ANAVA dan uji T atau uji dua pihak akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak atau menerima hipotesis 0. Selanjutnya. ANAVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Pemilah pada rumus variansi tidak lain adalah jumlah kuadrat skor persimpangan dari rata-ratanya, yang secara sederhana dapat ditulis sebagai sigma xi dikurang pi. Istilah jumlah kuadrat skor persimpangan sering disebut jumlah kuadrat atau sum of square. Jika jumlah kuadrat tersebut dibagi dengan n atau n kurang 1, maka akan diperoleh rata-rata kuadrat yang tidak lain dari variansi atau suatu distribusi. Analisis ANAVA satu jalur. Dinamakan analisis varians satu arah karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Dari tiap populasi secara independen, kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi ke-2, dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke-K. Data sampel akan dinyatakan dengan YIJ yang berarti data ke-J dalam sampel yang diambil dari populasi ke-I. ANAVA satu jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas. Secara rinci, ANAVA satu jalur digunakan dalam suatu penelitian memiliki ciri-ciri sebagai berikut: melibatkan hanya suatu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Kategori yang dipilih disebut tidak acak karena peneliti tidak bermaksud menggeneralisasikan hasilnya ke kategori lain di luar yang diteliti pada peubah itu. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh saudara Insanul. Hotman baca man. Kami ini kan, jadi ada 13 kelompok, tapi nggak semua sempat presentasi. Jadi yang belum presentasi dibuat presentasi sendiri, di record, baru kirim ke dosen. Emang iya, orangnya serius sekali. Mikmu. Aku bilang salah aja lah, capek, banyak lagi tugas. Oi mikmu. Hotman. Tujuan dari ujian ANAVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi maksudnya dari signifikan hasil penelitian. Jika terbukti berbeda berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANAVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. ANAVA lebih dikenal dengan uji F atau Fisher test, dengan arti variasi atau varian itu asalnya dari pengertian konsep atau mean square atau kuadrat rata atau KR. Rumusnya KR sama dengan jumlah kuadrat atau sum of square, DB sama dengan derajat bebas atau degree of freedom. Menghitung nilai ANAVA atau F atau F hitung dengan rumus F hitung sama dengan FA per FD sama dengan KRA per KRD sama dengan
JKA dibagi DBA per JKD per dibagi DBD atau varian intergroup. Selanjutnya akan membacakan Muhammad Farid. Baik, selanjutnya akan saya bacakan. Varian dalam grup dapat juga disebut varian kesalahan, varian galat atau varian galat. Dapat dirumuskan JKA sama dengan sigma dalam kurung sigma XAI pangkat dikuadratkan per NAI dikurang dalam kurung sigma XT kuadrat per N. Untuk DBA sama dengan A kurang 1. JKD sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma dalam kurung sigma XAI kuadrat per NAI. Untuk DBD sama dengan N kurang A, di mana sigma XT kuadrat per N sebagai faktor koreksi, N jumlah keseluruhan sampel, A jumlah keseluruhan grup sampel. Jadi bisa kita lihat di tabel ringkasan ANOVA satu arah. Analisis ANOVA dua jalur. Analisis varian yang tidak hanya memiliki satu variabel disebut dengan analisis varian dengan klasifikasi ganda atau jamak. Jika dalam analisis varian satu jalur atau ANOVA tunggal hanya memiliki variabel kolom, maka dalam analisis varian dua jalur ANOVA ganda memiliki variabel kolom dan variabel baris. Yang demikian akan diperoleh interaksi antara kolom dengan baris. ANOVA ganda dapat hanya mempunyai satu atau dua atau lebih variasi kolom maupun satu atau lebih variasi baris, sehingga dapat diperoleh ANOVA 2 jalan, ANOVA 3 jalan, dan seterusnya. Contoh sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan jenis pekerjaan orang tua terhadap minat baca siswa, maka pengelompokan variabel dan variasinya adalah sebagai berikut. Jenis kelamin A diklasifikasikan atas A1 laki-laki, A2 perempuan. Daerah tempat tinggal diklasifikasikan atas B1 daerah pedesaan, B2 daerah perkotaan. Jenis pekerjaan orang tua diklasifikasikan atas C1 pegawai, C2 pedagang, C3 petani. Dapat kita lihat dari berdasarkan tabel klasifikasi variabel tersebut. Maka tabel perkelompokan secara berikut. Kesimpulan, ANOVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varians, terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata ANOVA. Satu jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas. Secara rinci, analisis varians yang tidak hanya memiliki satu variabel disebut dengan analisis varians dengan klasifikasi ganda atau